العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di antara maghrib dan isya Allah pertemukan kita di rumahnya di Masjid Raya Bintaro Jaya Sehah wal Afiyah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berjaya, yang menyambut seruan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari sambut kejayaan ataupun kesuksesan saat kita dipanggil untuk menunaikan kewajiban sholat 5 waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita pun diberi kemudahan ya untuk hadir di majelis ilmu. Insyaallah apa yang kita lakukan ini yang dilakukan oleh leluhur kita dahulu, yaitu Nabi Adam alaihissalam di alam surgawi di hadapan para malaikat. Ketika Nabi Adam alaihissalam ditanya sama Allah dan diperintahkan untuk menyebutkan nama-nama, dan Nabi Adam pun berhasil menyebutkan nama-nama itu di hadapan para malaikat. Itulah proses belajar dan mengajar yang Allah tampilkan di alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua kelak sampai ke alam itu selamat. Amin. Nah, pada malam hari ini sengaja saya ambil tema yang simple, sederhana, menggapai hajat duniawi dengan amalan ukhrawi. Ya, menggapai hajat duniawi dengan amalan ukhrawi. Karena kadang-kadang rancu, ya kadang-kadang ada yang nggak paham, kemudian bertanya kepada saya dan bertanya kepada teman-teman yang lain, apakah boleh, ya apakah boleh minta mobil dengan istighfar? Apakah boleh minta mobil dengan kita mengkhatamkan Al-Quran? Apakah boleh minta mobil dengan kita membaca sholawat? Apakah boleh ya minta mobil dengan kita sodakoh, ya dengan kita sodakoh? Semua yang disebutkan tadi adalah amalan akhirat, sementara yang diminta adalah hajat duniawi, ya hajat duniawi. Insya Allah kita akan bahas kurang lebih 40 menit dan mudah-mudahan barokah buat yang berbicara dan yang mendengarkan dimanapun dan kapanpun. Amin. Allahumma amin. Saya mau nanya, paling enak tuh ngobrol santai saja ya. Kangen enggak sama saya? Ini pertanyaan yang nyebelin ya. Bahasnya hajat dunia ukhrawi kok tiba-tiba tanya kangen enggak sama saya gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang jelas saya kangen sama kalian. Ya, saya kangen sama kalian. Apa benefitnya? Apa keuntungannya ketika saya kangen sama antum? Ya, kangen sama antum semua. Benefitnya adalah, keuntungannya adalah saya dapat cintanya Allah Ta'ala. Ya, saya dapat cintanya Allah Ta'ala. Karena kangen kepada sesama mukmin itu adalah tanda saling mencintai sesama mukmin. Dan orang yang mencintai mukmin lain karena Allah Ta'ala, maka dia langsung mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kalian nggak kangen nggak apa-apa, yang penting aku kangen. Kangen nggak sama saya? Masa sih? Alhamdulillah. Nyantai ya. Hajat duniawi perlu dijelaskan bahwasannya dunia itu bisa berarti positif, bisa berarti negatif, bisa berarti baik, bisa berarti jelek, bisa berarti sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk mengejarnya demi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu dijelaskan bahwasannya dunia berbeda ya dengan bumi.
Dunia berbeda dengan yang namanya rembulan atau bulan, planet Mars, Jupiter dan lain sebagainya. Kalau paham ini insya Allah paham, kalau nggak paham nggak akan pernah paham selama-lamanya. Nanya nomor satu, antum sekarang ini hidup di alam mana? Alam dunia. Berarti antum termasuk yang dibenci atau disukai? Kalau dunia diartikan itu dibenci sama Allah, berarti yang hidup di alam dunia dibenci sama Allah. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Berarti ini pemahaman yang sangat salah. Pemahaman yang sangat salah. Dunia dalam arti kurun waktu kita hidup sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, sebelum ngomong mati nggak enak ya. Ya, sebelum pindah ke alam barzah. Jadi alam, ya, nama suatu alam setelah kita itu ditiupkan ruh, ya, ditiupkan ruh ke dalam janin, ya, ke dalam janin, kemudian kita terlahir ke muka bumi. Waktu hidup kita di muka bumi atau mungkin nanti di planet apa terserah, sebelum kita pindah ke alam barzah, waktu hidup kita itu alamnya namanya alam dunia. Alamnya alam dunia. Nah, kalau nanti meninggal dunia, berarti pindah alam atau nggak pindah alam? Pindah alam. Namanya alam apa? Akhirat. Namanya alam akhirat. Nah, alam akhirat itu ternyata dibagi-bagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama namanya alam kubur atau alam barzah. Setelah itu alam kebangkitan. Setelah itu alam mahsyar, dikumpulkannya seluruh umat manusia dan jin. Setelah itu yaumul hisab, waktu perhitungan amal, kemudian baru perjalanan menuju alam yang terakhir, yaitu surga insyaallah dan bukan neraka. Naudzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Alam dunia singkat, alam akhirat abadi selama-lamanya, dan yang pertama kali kita akan berinteraksi setelah meninggalkan alam dunia adalah alam kubur atau alam barzah. Ini berarti dunia berarti nama untuk sebuah alam. Waktu, ya, kita tinggal di suatu kehidupan sebelum kematian, itu namanya dunia. Yang kedua, saya mau nanya nih, kalau ada orang beli motor, ada orang beli mobil, ada orang beli rumah, ada orang beli pisang goreng, ini dunia atau akhirat? Nanti dulu, nggak bisa. Dunia atau akhirat? Ya, dunia atau akhirat. Dalam kasus ini adalah suatu julukan, suatu nama, ya, untuk sebuah niat. Untuk sebuah niat. Kalau niatnya untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala, niatnya untuk selamat dari siksa kubur, niatnya untuk mendapatkan nikmat kubur, niatnya untuk selamat nanti di padang mahsyar, niatnya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan beliau ridha kepadanya, niatnya untuk nanti mendapatkan pasangan bidadari di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun itu wujudnya benda, kalau niatnya itu namanya dunia atau akhirat? Akhirat. Yang namanya akhirat. Sholat dunia atau akhirat? Nanti dulu. Kalau ternyata sholat, ya, puasa, zakat, haji, umroh, niatnya untuk mendapatkan sanjungan umat manusia, niatnya untuk menyombongkan diri kepada yang lain, niatnya untuk berbangga-bangga, maka ini bukan akhirat tetapi dunia. Karena itu dunia adalah julukan untuk segala sesuatu yang ditujukan bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirat adalah nama untuk segala sesuatu yang ditujukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas?
Tas. Oke, lagi masih ada. Perbuatan. Nah, ini sekarang perbuatan. Nyembelih kambing. Dunia atau akhirat? Ini nggak lihat lagi nih perbuatannya. Iya. Kalau perbuatannya sesuai syariat, namanya akhirat. Kalau perbuatannya nggak sesuai syariat, namanya dunia. Contoh, nyembelih kambing nggak baca Bismillah. Iya, nggak baca Bismillah. Ini nggak jadi akhirat. Contoh lagi sekarang, orang punya rumah, orang punya mobil, benda-benda yang saya sebutkan, rumah, mobil dan lain sebagainya tadi, ini benda dunia atau benda akhirat? Benda dunia. Kenapa disebut benda dunia? Karena memang adanya di alam dunia. Ini disebut benda dunia. Bidadari, dunia atau akhirat? Akhirat. Kenapa? Adanya di alam akhirat. Adanya di alam akhirat. Meskipun siapa tahu ada yang dapat bonus di dunia, mirip bidadari, ya. Mungkin ibu-ibu dapat bonus ya, mirip malaikat, masya Allah. Suaminya mirip malaikat, padahal malaikatnya seperti apa nggak pernah tahu ya. Malaikat digambarkan mulia ya, mulia, mirip malaikat. Artinya ada sesuatu yang jelas-jelas nyata-nyata, itu adalah benda-benda duniawi dan perbuatan-perbuatan duniawi di dunia. Seperti misalnya makan, minum, ya. Ini adalah dikatakan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, meskipun tidak menafikan di akhirat kita juga makan, tentunya dengan cara yang berbeda, minum dengan cara yang berbeda. Oke, sekarang akan saya bahas di sini biar gak rancu. Sekarang boleh nggak? Ini kan pertanyaannya ya, boleh nggak? Saya pengen beli mobil, tapi salah satu caranya saya banyak baca sholawat. Boleh. Nanti dulu. Ya, nggak boleh asal ngomong boleh, gitu kan ya? Jawabannya adalah, ayo kita bahas. Yang pasti, yang harus diyakini oleh setiap mukmin, tidak ada satupun yang bisa dia raih tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Yang pasti nggak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti nggak ada sesuatu pun yang bisa kena kepada dia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin dia bisa sakit tanpa izin Allah. Nggak mungkin dia bisa sembuh tanpa izin Allah. Nggak mungkin dia bisa dapat setetes air meskipun di tengah hujan yang sangat lebat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak mungkin ya dia itu bisa mendapatkan sinar matahari meskipun di tengah terik matahari yang luar biasa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna la ilaha illallah, dan itu tempatnya di hati keyakinan yang mengakar. Karena itulah setiap muslim diperintahkan kalau butuh apapun suruh ngapain? Minta sama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Hatinya suruh minta sama Allah. Enggak boleh minta sama usaha. Enggak boleh minta sama upaya. Meskipun ya usahanya harus ngumpulin duit, enggak boleh minta sama duit. Meskipun usahanya dia harus menggunakan akalnya, fikirnya, enggak boleh dia minta sama akal dan fikirnya. Mintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah setiap muslim dan mukmin ketika punya hajat, kebutuhan, otomatis di dunia ya kebutuhannya duniawi, butuh pengen rumah, butuh pengen nikah, butuh pengen punya anak, butuh pengen A sampai Z, disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah minta pada Allah, jalani cara-cara yang diajarkan oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan dunia. Contoh, mau makan
suruh minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika makan, suruh ikut caranya Allah ta'ala. Harus makanan ini halal, dimakan dengan tangan kanan, gak boleh berlebih-lebihan, dan seterusnya dan seterusnya. Syariatnya Allah yang dijalankan, bukan syariat yang lain, bukan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas? Oke. Makanya menarik kalau kita pelajari di Al-Quran, untuk siapapun yang punya masalah urusan dunia, gak pernah itu salahnya dunia. Coba dicek sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sahabatnya Nabi Muhammad SAW punya masalah, anaknya ditawan. Ditawan siapa? Musuh yang memerangi Islam. Datang sang ayah atas permohonan istrinya, tolong temui Nabi Muhammad SAW, minta petunjuknya Rasulullah SAW. Gimana nih kasus anak kita? Anak kita ditawan musuh, yang lain kembali, anak kita tertangkap. Solusinya gimana? Datang ke Nabi Muhammad SAW. Apakah saat itu Rasulullah SAW mengungkapkan solusi-solusi cara-cara duniawi? Tenang Bapak, saya akan kirimkan pasukan-pasukan khusus. Anak Bapak pasti akan saya bela. Dia pengikut setia saya akan kerahkan seluruh umat Islam untuk membantai musuh-musuhnya. Dia akan bebaskan anak Bapak. Tenangkan fikirmu, duduk di rumah. Apakah seperti itu? Enggak. Enggak seperti itu. Anehnya, Nabi Muhammad SAW justru mengajarin amalan akhirat. Amalan akhiratnya apa? Pulanglah kamu, ajak istrimu, kalian berdua, bacalah la haula wala quwata illa billah. Baca itu. Pulang sang suami ngomong sama istri, kata Nabi Muhammad SAW suruh baca la haula wala quwata illa billah. Istrinya nggak mengatakan apa korelasinya la haula wala quwata illa billah dengan bebasin anak. Mana usahanya, mana upayanya, mana aksinya untuk bebasin anak kita? Bagaimana mungkin anak kita akan bebas? Nggak ada yang diutus, nggak ada yang kesana, nggak ada yang berjuang, nggak ada yang membela, cuman suruh baca la haula wala quwata illa billah. Ini nggak masuk akal. Masya Allah, yang model pakai akal ini sekuler. Itu bukan mukmin, tapi itu sekuler. Ini sekarang lagi disusupkan di tengah-tengah umat Islam. Halus memang kelihatannya halus. Makanya ini penting untuk disampaikan pada kita-kita yang awam. Saya ini kan kelasnya masih kelas kerbau, kelas sapi, kelas kambing awam, belum kelas malah malaikat. Makanya saya suka kumpul sama orang-orang awam. Jadi kalau susah ngomong, Ustaz saya lagi susah nih, obatnya apa? Itu cocok saya. Ustaz saya mau nikah nih, amalannya apa? Cocok saya ini ya. Tapi kalau sama kelas ngelamun-ngelamun yang makrifat saya nggak cocok udah. Ya karena makrifat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah makrifat dengan amal soleh. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan banyak zikir. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan baik sama tetangga. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan sholat 5 waktu berjamaah. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan makmurkan masjid. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan puasa Ramadan dengan baik. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan upayakan menyisihkan hartamu membantu yang lain. Kalau kamu kenal Allah, akan berbakti sama orang tua. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan taat pada suami. Kenal Allah, kamu akan sayang pada istri. Bukan kenal Allah, melamun. Inilah saya cinta ya, tapi soal gak jamaah. Nah, itu bukan rasa cinta, nafsunya ditipu oleh setan. Naudzubillah min dzalik. Boleh dilanjut? 18 menit, cepet bener waktu ya. Nah, tadi contoh jelas ya, jelas. Maka setelah itu yang terjadi, sang istri berkata, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Amalkan. Keduanya duduk membaca la haula wala quwata illa billah sampai azan subuh. Yang terjadi apa? Ketika azan subuh berkumandang, ada yang mengucapkan salam dari balik pintu. Ternyata anaknya pulang dengan membawa rampasan perang yang luar biasa, kambing atau dalam riwayat lain itu kuda yang jumlahnya itu ratusan. Maka turunlah wahyu Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah,
yaj'al lahu makhraja, Allah memberinya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang enggak pernah diduga. Laki-laki jawabannya, siapa yang bertakwa, enggak disebutkan dapat dalam ayat ini ya, dapat surga. Siapa bertakwa dapat bidadari, siapa bertakwa dapat kenikmat-nikmat nanti di alam akhirat. Tetapi dijanjikan di dunia ini kamu akan mendapatkan solusi untuk masalahmu, rezeki yang kamu dambakan. Tidak pakai mikir, Allah beri dari arah yang enggak pernah bisa kamu perhitungkan. Yang penting kamu takwa. Balasannya apa? Dunia sebelum akhirat. Itulah mukmin. Jadi bedanya mukmin sama yang enggak iman di mana? Kalau mukmin, amal soleh apapun di dunia dikasih, di akhirat unlimited. Kalau bahasa kita DP-nya dulu itu. Incip-incipnya dulu ya, incip-incipnya dulu nih di dunia, dikit dari bagian dunia. Akhirat akan dikasih unlimited. Bukan berarti kalau kamu mengamalkan sholat, kemudian kamu diberi kenikmatan duniawi, nanti di akhirat nggak akan dikasih jannah. Bukan begitu. Dikasihnya dengan sholat itu rezeki yang berlimpah, bagian daripada nikmat ukhrawi yang di dunia disegerakan sedikit, di akhirat akan banyak yang luar biasa. Sampai di sini jelas? Oke. Jadi amalan akhirat untuk menggapai hajat dunia, contohnya itu. Contoh berikutnya. Butuh duit nggak? Butuh duit nggak? Mintanya sama siapa? Oh, katanya kalau butuh duit suruh ke pasar. Katanya kalau butuh duit suruh ke kantor. Katanya kalau butuh duit suruh kerja. Suruh kerja. Salah. Butuh duit bukan suruh kerja, suruh minta sama Allah. Setelah itu bekerjalah. Tapi kerja nggak bisa menjamin menghasilkan sesuatu. Menganggur tidak menyebabkan engkau tidak mendapatkan sesuatu. Maka ketika mukmin yang semangat kerjanya tinggi tiba-tiba menganggur, nggak pernah putus asa. Kenapa? Allah bisa mendatangkan rezeki kepadaku dari manapun. Yang penting aku minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia bekerja. Yang penting halal sesuai syariat. Kerjanya nggak perlu capek, tapi hasilnya itu berkah dan memuaskan. Karena sholatnya nggak ditinggalkan, bektinya sama orang tua tetap jalan, sayangnya pada istri tak terabaikan, hidupnya bersama anak terurus, nikmat. Kenapa? Syariat Allah dijalankan, hatinya fiqh billah, percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah, rezekinya sempit, terhalang, nyantai. Caranya gimana? Al-Quran ada jawabannya. Lagi-lagi amalan akhirat. Ini kasus di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun, pol-polan ini. 950 tahun dakwah ke umatnya. Dan ditentang, ditolak, tapi terus istiqomah dakwah. Kadang kita baru 5 hari udah nyerah. Tuh ada tuh suami-suami, "Beb, saya capek nasihatin istri saya." Berapa tahun? 20 tahun. Ya Allah, baru 20 tahun nasihatin udah capek. Nabi Nuh 950 tahun tuh dakwah kepada umat manusia. Nggak capek. Saya mau nanya pada ibu-ibu, boleh Bu? Bu, hidupnya di mana ini sekarang? Oh, alhamdulillah. Berarti ini ibunya nyata, ibu-ibu ya. Nanti bukan arwahnya, bukan kan ini? Nyata ya, saya nggak salah lihat ya. Perlu saya pastikan, siapa tahu saya ditunjukkan di sini, saya kira ini banyak manusia, ternyata bukan manusia, perlu dikonfirmasi. Ini manusia semua ini? Oh enggak, jinnya ngomong tadi kok, enggak, kami jin juga hadir. Kalau nggak percaya, tanya sama jin. Nggak perlu nanya sama jin. Ya, itu cukup iman dan ilmu, karena di masjidnya Allah, di majelis, malaikat datang, makhluk Allah yang namanya jin juga belajar, manusia juga belajar. Pertanyaan saya sederhana Bu, sangat sederhana. Kalau ternyata nggak punya duit, kira-kira yang ngomong nggak punya duit ini sudah usaha belum? Orang-orang yang ngomong itu, saya pusing, nggak punya duit. Kira-kira loh ya, kira-kira sudah usaha? Pertanyaannya cuma sudah atau belum? Nggak ngomong maksimal, nggak maksimal. Sudah atau belum? Ini khilaf ulama ini. Oke, bapak-bapak, saya nanya sama bapak-bapak semua nih.
Kalau antum bilang nggak punya duit, itu kira-kira antum ngantor nggak? Yang ngantor juga sih, ya. Ngantor. Tapi duitnya habis. Pengeluarannya lebih banyak. Penghasilannya nggak cukup. Terus ada yang nasihatin, makanya kerja yang bener. Kerja yang bener. Yang dengar kira-kira sebel atau nggak sebel? Emangnya kamu kira selama ini saya nggak bener kerja? Saya keluar dari rumah jam 4 loh, jam 4 pagi saya keluar dari rumah, sholat subuh di rest area, sholat subuh di rest area, duha bahkan hilang, gak sempat duha. Makan saya segera makan sedikit makan, kenapa? Dikejar-kejar atasan, waktu habis, cari uang, hasilnya ada, tapi habis seketika. Kamu bilang saya nggak benar cari duit, beri saya solusi, betul ya? Jadi kebanyakan orang ini yang teriak nggak punya duit, bukan nggak mau kerja. Rata-rata orang-orang yang ahli kerja, orang-orang yang semangat bekerja. Makanya jangan ajarkan pada saudara-saudara saya dengan kalimat, kamu kurang giat, kamu kurang semangat, kamu nggak bekerja. Ini semua adalah ajaran sekuler yang mengkaitkan rezeki dengan upaya zahir dan melupakan upaya yang paling utama, yaitu taqwallah. Ngeri. Nah kalau saya nyantai, gak punya duit Bib, sama. Baru gitu aja kamu bingung. Banyak utang Bib, sama. Utang juga banyak. Sebelum kamu dulu zaman Nabi Muhammad SAW juga banyak itu sahabat yang kerja keras tapi gak punya duit. Ya. Dan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW, berjuang dengan Rasulullah SAW. Tapi sahabat yang begini lapor sama Nabi Muhammad SAW, lapor, ya Rasulullah, saya ini udah mati-matian cari duit, tapi kok ke kanan tertutup, ke kiri ketutup, ke depan tertutup, ke belakang tertutup, udah pokoknya pintu rezeki ini seperti dikunci mati buat saya. Apa solusinya? Apakah Nabi mengatakan, kamu datang jauh-jauh ketemu saya cuman bahas duit? Kenapa kamu nggak bahas surga? Kenapa kamu nggak bahas nikmat kubur? Kenapa nggak jauh-jauh datang ketemu saya minta syafaat? Kenapa minta duit? Apakah begitu jawaban Nabi Muhammad SAW? Enggak. Karena ini semua sahabat Nabi adalah orang-orang yang akhlaknya mulia, akhiratnya luar biasa. Tapi orang hidup di dunia itu ada yang namanya ujian, ada yang namanya terhambat, ada yang namanya mengalami masalah. Itu namanya hidup. Datangnya Rasul SAW sebagai utusan Allah untuk mensolusikan masalah kehidupan dunia dan masalah kehidupan akhirat. Sahabat udah menjalani kehidupan akhirat, sholat berjamaah, puasa, berjihad, zikir dan lain sebagainya. Ada masalah dunia namanya al-fulus, al-duit, sempit, lapor pada Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul menolak? Apakah Nabi SAW merendahkan? Enggak. Sama Rasul SAW diajarin. Pakai apa? Amalan akhirat. Kamu nggak baca ya tasbihnya malaikat? Kamu nggak baca ya tasbihnya malaikat? Yang berkat tasbihnya malaikat itu seluruh makhluk Allah diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Sahabat nanya balik, tasbihnya malaikat yang seperti apa wahai Nabi Muhammad SAW? Kamu kalau habis adzan subuh berkumandang, sholat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian bacalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Pertanyaan saya, ini ada hubungannya sama al-fulus? Gak datang. Logika loh ya. Ada yang dia lakukan kemudian pergi ke pasar ketika habis subuh? Ada yang dia lakukan kemudian telepon orang pinjam duit gitu? Ada? Nggak ada. Rasulullah mengajari saudara apa? Duduk, sabar, baca subhanallah bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali, maka rezeki nanti akan mendatangimu. Maka sahabat tadi nggak pakai banyak mikir, yes alhamdulillah
dapat solusi akhirat. Kalau urusan kerja gak usah dibahas, karena kerja kita itu udah paham gitu loh ya. Lapar makan, haus minum, ngantuk tidur, capek istirahat, itu semua kehidupan manusia. Tapi ketika mengalami masalah, udah capek istirahat, tapi ternyata masih rasa capek, udah tidur kok ngantuk terus. Ini apa masalahnya? Solusinya apa? Itu Islam datang juga mensolusikan urusannya begini. Kenapa? Kita ini hidup di dunia, bukan di akhirat. Akhirat nanti. Di dunia ini loh kita butuh solusi. Jangan jauhkan umat dari akhirat hanya atas nama ini kehidupan dunia. Justru lewat kehidupan dunia dekatkan umat kepada akhirat. Sampai di sini jelas? Hasilnya sahabat mengamalkan. Datang lagi lapor, Rasulullah, alhamdulillah SAW, rezeki saya udah berlimpah ruah, bahkan luber-luber sampai ke tetangga. Berluber-luber sampai tetangga, artinya dia bisa ngasih tetangganya harta yang sangat banyak. Lagi-lagi amalannya adalah apa? Doa dan zikir. Doa dan zikir. Tadi ada kalimat tasbih sama istighfar. Astagfirullah ya, 100 kali. Al-Quran, zaman Nabi Nuh tadi saya katakan, masyarakatnya ingkar. Masyarakatnya ingkar. Bukan mukmin loh ya, ingkar, nggak mau iman, nggak mau iman. Dikasih paceklik yang bertahun-tahun sampai sumber air habis, hewan-hewan pada mati, tanaman mati, banyak manusia yang mati, krisis yang luar biasa, stres semuanya. Apakah Nabi Nuh alaihissalam kemudian berkata, udah kalian kumpulkan sesuatu biar awannya datang gitu loh, gimana caranya? Atau yuk kita rame-rame ngebur bareng buat sumur, yuk kita gali ya sumur biar nanti keluar air. Ayo kita pergi bareng-bareng cari air. Atau kita ke laut, gimana caranya? Suling air laut ini jadi air yang bisa kita minum. Apakah itu yang Allah perintahkan untuk Nabi Nuh sampaikan kepada umat manusia untuk masalah dunianya ini? Enggak. Allah katakan lewat lisan Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh mengatakan, ku sampaikan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, kalian semua istighfar, minta ampun pada Allah Tuhan kalian. Kalau itu kalian lakukan, cuma satu aksi namanya istighfar, tapi langsung Allah akan berikan apa? Innahu kana ghafara. Jangan khawatir, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau itu sudah terjadi, yursilis sama alaikum midrara. Masalahmu bertahun-tahun tidak ada hujan, gak perlu aksi aneh-aneh, gak perlu keliling dunia cari air, gak perlu ngebor. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan perintahkan langit mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian semua. Wa yumditkum bi amwal. Lanjutannya itu yang luar biasa, kalian akan diberi pertolongan dengan harta beraneka jenis yang banyak, wabanin, dan anak keturunan yang banyak. Jangan khawatir, nggak ada yang krisis kemarin mati, sekarang akan diganti anak yang banyak, keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalian akan diberi perusahaan namanya perkebunan, di dalamnya udah ada sungai-sungai mengalir, jadi nggak usah bingung pengairannya lagi, nyantai saja, istighfar. Enggak disuruh pikir nih pakai akal, enggak. Kenapa? Karena itu semua ahli fikir, semua ahli amal dunia, tapi ada masalah untuk dunianya, maka solusinya amalan akhirat. Sampai di sini jelas? Sedekah. Oh, sholat dulu. Ini yang paling pokok nih. Sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah. La nas'aluka rizqa. Kami enggak minta kamu menjamin rezeki keluargamu, enggak minta kamu untuk menjamin rezeki anakmu, enggak minta kamu menjamin rezekimu sendiri, enggak. Cuma nyuruh kamu sholat. Kami yang akan menjamin rezekimu. Tenang aja, sholat, ajak keluarga sholat, beres-beres urusan makan, minum, jabatan, apapun itu, sholat. Jadi kalau orang sholat dengan niat biar rezekinya lancar, boleh nggak? Ya memang harus itu niatnya. Karena minta rezekinya pada siapa?
pada Allah. Kalau ada orang puasa, ya, kalau ada orang puasa niat biar dia punya hajat beli rumah kabul, boleh nggak? Boleh. Kenapa seperti itu? Karena mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintanya sama Allah. Dalilnya apa? Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan Allah, diberi Allah pertolongan, solusi, bantuan bis sabri, dengan sabar. Salah satu tafsir sabar di ayat tersebut adalah as-shaum, dengan puasa, was shalah, dan dengan sholat. Makanya dulu kalau punya hajat diajarkan puasa, sholat, puasa, sholat, puasa, sholat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW secara khusus, kalau kamu punya hajat duniawi, sholatlah 2 rakaat, kemudian berdoalah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada kata rendah di dalam meminta pada Allah. Jadi jangan kemudian umat dibuat takut. Kamu kalau minta sama Allah kambing, rendah loh, ketemu Allah masa minta kambing. Allah berkata pada Nabi Musa alaihissalam, hei Musa, kalau tali sandalmu putus, minta sama aku. Minta sama aku. Tali sandal disuruh minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, ini apa yang kita doa? Ud'uni, minta sama aku jawab panggilanmu, aku jawab doamu. Allah yang suruh. Nah kira-kira Allah nyuruh kita minta apa? Suruh minta jannah saja, suruh minta surga saja, suruh minta bidadari saja, suruh minta akhirat saja. Gak boleh minta dunia, gak boleh minta rumah, gak boleh minta motor, gak boleh minta mobil. Lantas minta motor, mobil, rumahnya sama siapa? Saya mau nanya, sama siapa? Kalau nggak sama Allah, terus minta sama siapa? Suruh minta sama kerjaan, suruh minta sama usaha, suruh minta sama tabungan, suruh minta sama ikhtiar. Berarti minta pada makhluk. Itulah yang namanya syirik. Itulah yang namanya menyekutukan Allah. Mukmin justru mengatakan, saya la haula wala quwata illa billah. Saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya aset, tapi semua itu nggak bisa membantu saya untuk mewujudkan hajat saya. Mobil bisa seketika hilang, rumah bisa seketika roboh, tapi kalau Tuhanku akan abadi selama-lamanya, maka ku andalkan Allahku, bukan selainnya. Ini namanya mukmin. Sampai sini jelas? Alhamdulillah, 36 menit. Kalau menurut logika, mestinya saya nggak bisa teriak-teriak. Iya bener, karena saya lagi bermasalah dengan suara. Tubuh saya juga lagi kurang maksimal. Sebelum berangkat ke sini tadi saya juga rasanya badan gak karuan. Tapi la haula wala quwata illa billah. Namanya niat pengen ya dapatkan surganya Allah Ta'ala, pengen dengan nyenengkan antum biar saya disenengkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah langsung badan rasanya enak, gak perlu jogging berkeringat saudara-saudara. Iya, suara bisa keluar dengan lantang. La haula wala quwata illa billah. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Karena kadang-kadang kesian nih saudara-saudara saya ini di mana-mana pada bingung gitu. Habib, saya baca sholawat pengen beli mobil, boleh nggak? Saya nanya, emang ada yang larang? Sejak kapan? Katanya kalau saya baca sholawat untuk beli mobil, nanti saya dapat mobil, tapi di akhirat nggak dapat syafaat. Emang ada hadisnya? Emang pernah Rasulullah bersabda demikian? Kita nggak boleh. Nanti kamu akan begini loh, Rasulullah akan begini. Emang kita nabi? Emang Rasulullah pernah bicara demikian? Sejak kapan kita bisa mewakili Nabi Muhammad SAW dan mengeluarkan kalimat-kalimat seakan-akan Nabi yang berbicara seperti itu? Emangnya kita nabi? Enggak. Nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Jangan berbicara mewakili Nabi tanpa hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jangan berbicara mewakili Allah kecuali ada wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berbicara mewakili ulama kecuali ada kalimatnya dan sesuai makna yang diharapkan oleh ulama tersebut. Jangan sampai salah. Jadi dalam hadis justru begini. Nah, ini contoh. Saya berani ngomong begini kan ada hadisnya ya, ada hadisnya. Kalau enggak ya enggak berani. Seorang sahabat duduk bersama Nabi Muhammad SAW, terus nanya, ya Rasulullah, waktu saya ini untuk berdoa, yang saya pakai untuk sholawat, enaknya berapa banyak? Nabi SAW mengatakan, terserah kamu, bebas.
Karena judulnya ini sholawat kan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah mengatakan terserah kamu, bebas. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau seperempat waktu doa saya khusus untuk sholawat gimana? Rasul SAW menjawab, bagus, bagus. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Bebas, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Sahabat dibilang kalau ditambah lebih bagus, nggak ngomong udah cukup seperempat ya Rasulullah, nggak begitu. Karena sahabat radhiyallahu anhum pengen yang terbaik, maka mengatakan, wahai Nabi SAW, bagaimana kalau 50% waktu doa saya gunakan untuk salawat padamu? Maka Nabi menjawab, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Sahabat kembali berkata, kalau begitu Rasulullah 3/4 saya gunakan untuk sholawat, sisanya untuk doa. Rasul mengatakan terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Udah 3/4, Nabi SAW masih mengatakan kalau kamu tambah lebih bagus. Maka sahabat ngomong, udah kalau begitu saya gak akan doa minta apa-apa. Semua waktu doa saya akan gunakan 100% untuk sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul mengatakan jangan begitu? Enggak. Rasul bersabda, idzan, kalau begitu apapun yang menjadi keinginan di hatimu, apapun itu diberi oleh Allah Ta'ala, wa yughfar laka dzambuk, dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor satu yang disodorkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah apapun yang menjadi hammu, keinginanmu diberikan. Pengen rumah, pengen motor, pengen mobil, pengen istana, pengen A, pengen Z, apapun akan diberikan. Artinya apa? Dengan sholawat kamu akan gapai hajat duniamu, dan hajat akhiratnya apa? Wa yughfar laka dzambuk, dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dia di dunia akan diberi banyak nikmat, di akhirat pasti dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mukmin kalau mengamalkan amalan yang diperintahkan Allah, dicontohkan oleh Nabi, diajarkan oleh ulama, maka amalan itu akan menjadi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itulah pahalanya mukmin kalau amal soleh. Dengan solatnya dia akan dapat rezeki di dunia, dan dia akan selamat nanti di akhirat, dan dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diajarkan. Jadi apapun urusan duniamu, gunakan amalan akhirat. Kalau bisanya sholawat, sholawat. Bisanya puasa, puasa. Bisanya istighfar, istighfar. Bisanya sodakoh, sodakoh. Itu ada orang-orang yang kalau pengen beli mobil, dia sedekah mobil. Ditanya, kamu pengen beli mobil kok sedekah mobil? Gimana maksudnya itu? Al jaza' al jinsil amal. Balasan itu sesuai bentuk amalnya. Lah hajat saya beli mobil. Nah, sementara saya mobil yang saya inginkan harganya 1 miliar. Lah itu saudara saya butuh mobil, harganya cuma 50 juta. Ya udah, saya senengkan dia 50 juta. Kelihatannya ikhlas ini ya. 50 juta, tapi itu ada pamrih lillah, pamrih karena Allah. Ya Allah, tolong berkat saya, tolong dia, tolong hajat saya. Yang begini betul atau salah? Betul. Kenapa? Siapa mewujudkan hajat seorang mukmin, maka Allah akan wujudkan 70 hajatnya. Allah akan wujudkan hajatnya. Ini namanya menggapai hajat dunia dengan amalan sodakoh, amalan akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat lebih banyak lagi. Ada lagi yang modal doa. Ini kan nggak punya duit, ya modalnya doa. Tiap malam pengen punya mobil, dia doakan semua orang yang dia ingat pengen beli mobil, didoakan tanpa dia ngasih tahu. Ya Allah, fulan kasih mobil. 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 Dia nggak sempat minta buat dirinya. Sibuk doakan orang terus. Ya Allah, fulan belikan mobil. Ya Allah, fulan belikan mobil. Akhirnya malaikatnya ngomong, ya udah kamu juga dapat yang sama. Walakam mithluh, kamu juga dapat yang sama. Kamu juga akan diberi mobil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia memikirkan orang banyak, mendoakan orang banyak. Ini lewat doa untuk mendapatkan hajat dunianya. Nah, kalau ternyata hajat dunianya itu tidak untuk kepentingan akhirat, itu masalah lain. Misal dia beri mobil, ternyata untuk berbangga-banggaan, maka itu nanti mobilnya nggak menjadi mobil akhirat. Tapi kalau dia beli mobil ternyata untuk mengantarkan mertuanya, untuk mengantarkan orang tuanya,
untuk menyenangkan anak istrinya, untuk menyenangkan tetangganya yang kalau setiap hari ini pergi nggak ada tumpangan pengajian, jalan kaki capek, oh yo ngaji bareng sama saya, naik mobil. Ini namanya mobil walaupun wujudnya mobil, tapi ini kendaraan akhirat, karena semua tujuannya adalah ukhrawi, tujuannya adalah akhirat. Sampai di sini jelas? Ibu-ibu kok tertegun semua, kenapa nih? Bu, jelas ya Bu? Jadi cara menggapai hajat dunia itu mudah atau susah? Mudah, nggak ada yang susah. Kalau masalah dapat nggak dapat itu bukan urusan kita, betul? Dapat nggak dapat itu urusannya siapa? Allah, karena yang ngasih Allah. Kadang-kadang sama Allah nggak dikasih, yang diminta dikasih lebih. Boleh saya kasih contoh? Bu, boleh saya kasih contoh? Ibu doa, ya Allah, berkat sholawat saya ini, beri saya rumah. Sekian tahun saya ikut mertua, pengen rumah sendiri. Sama Allah nggak dikasih. Setahun nggak dikasih, 2 tahun nggak dikasih, 3 tahun, udah 3 tahun doa nggak dikasih, 4 tahun nggak dikasih, tahun kelima mertua meninggal. Ternyata rumah mertua itu besarnya luar biasa. Rapat ini anak-anaknya mertua dan mengatakan karena masing-masing udah punya rumah, dah ini rumah ini untuk kamu saja Mas, ya biar nanti ibu senang, ayah senang di alam sana karena anaknya semua udah punya rumah. Yang belum punya rumah cuman kamu. Saya mau nanya Bu, enak gak Bu? Jadi pilih mana? Mertua meninggal atau dapat rumah? Aneh-aneh ibu-ibu. Kok terus mertua meninggal, jangan begitu ya. Enggak, ini cuma contoh ya, contoh. Bisa terjadi semacam itu. Kemarin saya dapat cerita dari seorang kiai di sebuah tayangan Instagram. Seorang kiai, katanya kisah nyata. Saya nggak tahu nyata atau nggak nyata ya. Tapi saya percaya nih kalau ulama cerita nggak mungkin bohong, nggak mungkin bohong. Ulama itu kalau cerita ya berdasarkan fakta. Jadi saya husnudzon, insya Allah kisahnya ya betul-betul nyata. Seorang bernama Sulaiman jatuh cinta sama Fatimah. Ternyata Fatimah punya ibu namanya Zubaidah. Nah Zubaidah ini janda udah 4 tahun. Ya Zubaidah janda 4 tahun. Fatimah cantik jelita, Sulaiman enggak tampan. Kalau enggak tampan tuh namanya apa? Ya enggak enak kalau ngomong gitu. Tapi ya faktanya kalau enggak tampan, ya udah begitulah ya. Nah Sulaiman sadar diri, saya enggak tampan, Fatimah cantik. Ya kalau ngelamar ya kemungkinan besar ya ditendang gitu ya. Bukan lagi ditolak, mungkin ditendang ini saya ini. Maka menghadap gurunya, seorang kiai. Kiai, saya ini udah nggak bisa nikah sama yang lain, hati saya susah Yai. Udah terlanjur jatuh cinta sama Fatimah. Ini bagaimana seorang murid punya ikatan sama ulama nih ya. Pentingnya punya guru, tapi guru yang benar. Ya guru yang benar. Kata gurunya, jangan khawatir, Sulaiman. Yang namanya jodoh itu Allah yang mutusin. Kamu jangan jadi Tuhan. Ya, jangan jadi Tuhan. Masa karena wajahmu kemudian kamu anggap Fatimah nolak? Emang Tuhannya kamu? Kan Tuhannya Allah. Ya udah minta aja sama Allah. Minta sama Allah tahajud kalau malam, doa. Nah, nanti kalau hari-hari datengin tuh ibunya Fatimah, silaturahim ke rumah, perkenalkan dirimu. Itu namanya PDKT gitu. Katanya gurunya ini. Ya, PDKT syar'i ya, bertamu bener baik gitu. Subhanallah diamalkan setahun, tiap malam Sulaiman doa, Allahumma jika Fatimah bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Ini diajarin kiainya, doanya tuh doa maksa ilhah. Kalau doa tuh harus betul-betul maksa. Ya Allah, kalau aku bukan jodohnya Fatimah, jadikan aku jodohnya Fatimah. Dan kalau ternyata Fatimah itu jodohnya orang lain, gagalkan ya Rabb. Kan belum, kalau belum apa namanya tunangan kan boleh, namanya belum tuh tunangan. Kalau sudah tunangan nggak boleh. Ini kan belum ada tunangan nih ya, belum ada ikatan apa-apa sama siapapun. Jadi gagalkan ya Allah. Kalau ternyata Fatimah itu bukan takdirku ya Allah, maka rubahlah takdirmu ya Allah. Karena hanya kamu yang mampu merubah takdirmu seorang ya Allah. Doanya setahun begitu. Setelah setahun lapor sama kiai, Yai, udah setahun nih tahajud ya, main ke rumah Fatimah, tapi kok belum kelihatan hasilnya ya. Fatimah kok ya belum kelihatan apa namanya, kasih kode-kode itu nggak ada gitu. Ya udah, besok hari Jumat lamar saja langsung.
Lamar ya, iya lamar hari Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi-pagi itu ya. Ya itu waktu yang barokah untuk melamar, jangan dipraktekkan ya. Harus pakai guru nih, harus pakai guru nih, gurunya kan punya istikharah sendiri. Berangkat Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi ke rumahnya Fatimah tadi. Ketemu Bu Zubaidah. Karena udah akrab setahun ya. Lekman, ya Sulaiman nih pagi-pagi, nah mau ngapain kesini tumben? Jawab, Bu, saya ini ada perlu penting nih, rahasia hati yang lama saya sembunyikan. Lu ada apa? Gini Bu, kalau diterima ya alhamdulillah, kalau ditolak ya innalillah. Loh, gimana? Saya ini sebetulnya jatuh cinta sama anak ibu sejak pertama kali saya datang tuh Bu. Saya tuh mau ngelamar, cuman nggak kesampean ngomongnya. Jadi saya sekarang mau sungguh-sungguh ngomong, Bu, tolong Bu izinkan Fatimah anak ibu jadi istri saya. Tahu-tahu Bu Zubaidah nangis. Kaget Sulaiman. Bu, kenapa nangis? Sulaiman, sejak pertama kali kamu menginjakkan kaki ke rumah, aku jatuh cinta sama kamu. Kacau ini ya. Katanya Sulaiman, Bu, saya ini ke langit mintanya Fatimah, kok ibu yang muncul? Kok ibu yang muncul? Zubaidah yang muncul. Katanya ibunya ini Zubaidah, Sulaiman, kasihanilah saya ini 4 tahun udah menjanda. Udah 4 tahun menjanda. Tolong kamu dengan saya saja, jangan dengan Fatimah. Tiap malam saya itu doa, Sulaiman. Doa gimana Bu? Saya minta sama Allah agar engkau dijadikan jodoh saya. Masya Allah. Ya udah Bu, maaf saya nggak bisa jawab sekarang ya Bu. Saya tak rembukan sama guru saya dulu. Pulang ini mau ngadep kiainya langsung dengan kepala udah banyak pikiran ya. Di jalan itu berkecamuk pikirannya. Ya Allah, saya ini mintanya Fatimah, kok yang muncul Zubaidah. Ya Allah, ya Rabb, masa malaikatmu salah laporan ya Allah gitu. Gak mungkin ya Rabb, kamu kan maha mendengar. Gak mungkin malaikat salah laporan ini. Jadi di hatinya perang sendiri. Sampai depan kiainya, tanya kiainya, gimana hasilnya? Yai, yang muncul Zubaidah Yai, ibunya. Kata kiainya, udah jangan galau dulu. Udah Tuhannya Allah bukan kamu, Tuhannya Allah bukan kamu. Jangan semua kamu pikir pakai pikiranmu. Jalankan syariat, istikharah. Berapa hari ya istirahat? 12 hari. Siap Yai. Ngomong sama Allah. Jadi 1 tahun anak ini dilatih sama gurunya untuk apa? Akrab dengan Tuhannya. Akrab dengan Tuhannya itu mahal tuh. Ada apa-apa tuh ngomong sama Allah, akrab. Sekarang ini umat manusia kehilangan keakraban dengan Tuhannya, sibuk dengan setannya masing-masing. Sibuk dengan nafsunya, egonya, hawanya. Tuhannya nggak disentuh. Bahkan kadang ditakut-takutin, kalau urusan dunia jangan minta sama Allah. Kan ngeri ya? Ngeri. Akhirnya setelah 12 hari datang nih Sulaiman. Gimana kata Yai? Alhamdulillah guru, udah mantap hati saya. Mantap gimana? Daripada nggak dapat dua-duanya, lebih baik dapat salah satunya. Maksudnya udah Zubaidah nggak jadi masalah. Udah dianterin sama kiainya, dilamar. Zubaidah senang, alhamdulillah, doanya terkabul. Betul kan ya? Nah, 2 bulan sebelum pernikahan itu tadi ya diumumkan, ini Zubaidah akan nikah dengan Sulaiman. 1 bulan sebelum pernikahan itu undangan disebar dan gedung udah disiapkan, makan udah dipesan, catering semuanya lengkap. 2 minggu sebelum pernikahan Zubaidah ditabrak becak meninggal. Zubaidah ditabrak becak meninggal dunia. Sulaiman ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah akhirnya proses pemakaman dimakamkan, didoakan, kumpullah rapat keluarga besar Bu Zubaidah. Rapat ini gimana ini, uang udah banyak keluar, undangan disebar, gedung dipesan, catering, terus gimana? Ya udah nikahkan saja dengan Fatimah. Akhirnya itu yang namanya Sulaiman, dia mengucapkan innalillah thumma alhamdulillah. Innalillah ya, ibunya meninggal tapi dapat anaknya. Masya Allah, ini contoh orang menggunakan amalan akhirat untuk menggapai hajat dunia. Meskipun menikah ini adalah amalan akhirat juga, tapi ini kan hajat dalam kehidupan dunia. Jangan menjadi Tuhan dan akrablah dengan Allahmu,
akrablah dengan Tuhanmu, akrablah dengan Nabimu Muhammad SAW. Bacalah sholawat, rayulah Rasulullah. Ya Rasulullah, mintakan ke Allah nih berkat sholawat mobil dapat. Boleh. Siapa yang menghalangi kita ini akrab dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau Rasulullah sekarang masih hidup dan Anda datang, Anda minta didoakan pengen mobil, pasti disambut bergembira oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tidak mengurangi kehormatan, tidak mengurangi kemuliaan. Kenapa? Mintanya lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda merendahkan diri, itu tanda menghapuskan kesombongan, itu tanda melepaskan diri dari kemampuan, itu tanda ngaku kalau aku nggak bisa apa, tapi aku punya Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan justru disalah tafsirkan aneh-aneh. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Beb, saya punya pendapat lain, silahkan. Ya, saya tidak pernah memaksa setiap orang atau siapapun mengikuti pendapat saya. Tapi ini yang saya sampaikan, yang diamalkan oleh para ulama, yang diamalkan oleh para aulia, yang diamalkan oleh orang-orang soleh. Kamu mau ambil, bagus. Nggak ambil, nggak jadi masalah. Tapi mungkin juga jadi masalah. Wallahu a'lam. Tapi katanya, nah ini penutup. Katanya ada ulama yang bilang Allah paling benci sama orang yang menggunakan amalan-amalan akhirat untuk menggapai hajat-hajat dunia. Wah, ini kalimat yang salah ini. Ya, kalimat yang salah. Aghradud dunya itu bukan hajat dunia. Aghradud dunya itu tujuan-tujuan duniawi. Tujuan duniawi apa? Orang sholat. Tujuannya bukan dapat surga, tapi tujuannya biar calon mertua menerima lamarannya di samping dia tuh calon menantu khusyuk sholatnya. Ini namanya riya di dalam syariat, dan riya itu dilarang dalam kehidupan beribadah, nggak boleh. Semacam itu yang dilarang. Ya, itu yang dikatakan aghradud dunya, kepentingan duniawi, bukan yang namanya sholat untuk jadi menantu. Boleh kan ya? Saya sholat, nggak urusan sama calon mertua, tapi biar diambil menantu sama Pak Fulan, saya minta sama Allah dengan sholat hajat saya. Boleh nggak? Boleh, justru itu caranya. Tapi yang nggak boleh, saya ke masjid, lihat imam masjid, saya sholat di belakangnya, tiap hari saya rutin datang, tujuannya untuk apa? Biar Pak Imam menyerahkan anaknya satu-satunya. Jadi tujuannya hanya untuk itu, nggak ada tujuan jannah, nggak ada tujuan apa. Itu namanya riya, pamer. Itu namanya punya misi duniawi, bukan Allah tujuannya. Paham bedanya? Bedanya besar atau kecil nih? Besarnya luar biasa. Jadi jangan salah paham. Dan kawan-kawanku, hati-hati, jangan sekali-kali menjadi nabi, jangan sekali-kali memakai nama nabi. Nanti Rasulullah begini. Kalau mau ngomong begitu harus ada hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak, yang muncul adalah sabda Nabi Muhammad SAW: "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menggunakan namaku untuk mendustai orang lain, maka silahkan ambil tempatnya di neraka. Ngeri. Kalau bahasa Indonesianya mencatut nama. Ya, mencatut nama Pak RT, mencatut nama Pak RW, mencatut nama Pak Lurah, mencatut nama seorang ustadz, mencatut nama seorang tokoh, mencatut nama kita orang biasa, tapi untuk meloloskan keinginannya apa yang di kepalanya, maka yang punya nama akan marah. Saya nggak begitu. Ya, saya nggak begitu. Kok bisa dia ngomong saya seperti itu? Emang pernah saya ngomong begitu? Kalau saya nggak pernah bicara begitu, ada orang yang mencatut nama saya, kemudian dia mengatakan Habib Novel seperti itu, maka orang ini telah melakukan suatu kejahatan yang luar biasa. Baru sesama manusia, apalagi kalau menggunakan nama Nabi Muhammad SAW, apalagi kalau mencatut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu berhati-hatilah, dan mari kita cari dunia untuk akhirat, karena dunia adalah kendaraan menuju akhirat. Carilah duit sebanyak mungkin untuk menyenangkan sebanyak mungkin umat manusia. Carilah pangkat setinggi mungkin untuk memberikan kemakmuran sebanyak mungkin kepada umat manusia. Jadilah orang yang punya tenaga sebesar mungkin untuk apa? Membantu sebanyak mungkin umat manusia. Semua itu akan menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk kawan-kawan yang
tanggal 15-16 hadir ke Solo untuk haul Solo. Yang mau istirahat di Masjid Ar-Raudhah, yang laki-laki tinggal datang, silahkan berebut dengan yang lain. Ya, karena di musola gitu ya, saya berebut yang lain. Kalau untuk perempuan silahkan daftar di admin Masjid Ar-Raudhah, karena untuk perempuan saya kasih tempat yang nyaman ya, jumlahnya terbatas sekitar 500 orang, semuanya insya Allah tidur nyaman, dapat makan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk ketemu saya di sana, saya lagi jadi pelayan, susah ditemuin ya, susah ditemuin, kecuali pas ada di majelis. Mau ketemu khusus adalah semacam ini. Inilah pertemuan khusus saya dengan kawan-kawan saya. Nggak ada orang khusus saya, nggak ada orang dekat saya. Semua orang saya anggap dekat dengan saya. Selesai. Jadi kalau ada orang mengaku saya orang dekat Habib Novel, jangan percaya, karena kamu juga orang dekat saya. Saya juga. Ya, saya juga. Yang penting kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Walafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.